Selamat datang di Warisan Sejarah. Episode kali ini berjudul Laksamana Cheng Ho Kisah Muslim dari Cina yang membantu Islamisasi Nusantara. Di balik catatan resmi kekaisaran dan jalur pelayaran yang megah, ada kisah lain yang jarang diungkap. Bagaimana seorang laksamana dari negeri jauh datang bukan sebagai penakluk, melainkan sebagai penjaga dakwah. Perjalanannya bukan hanya perjalanan armada, tetapi perjalanan takdir yang mempertemukan maritim Tiongkok dengan ruhaniat para ulama Nusantara. Kita akan menelusuri jejak yang tidak banyak dibahas, hubungan antara laut, dakwah, dan amanah sejarah, serta bagaimana kedatangannya menjadi bagian dari penyusunan panggung bagi generasi wali yang kelak menerangi negeri ini. Karena sejarah tidak hanya ditulis oleh peristiwa besar, sejarah juga ditenunkan oleh hikmah yang sering tersembunyi. Inilah tempat untuk menemukan kisah-kisah yang tidak sekadar diceritakan, tetapi dihidupkan kembali. Inilah Warisan Sejarah. Pada awal abad ke-15, jauh sebelum nama seorang laksamana besar dari seberang lautan mulai diperbincangkan, angin di pelabuhan-pelabuhan Nusantara telah berubah. Para pelaut tua kerap berkata bahwa laut tidak hanya menyimpan ombak dan arus, tetapi juga kabar. Dan pagi-pagi tertentu, ketika kabut turun lebih pelan dari biasanya dan camar berputar tanpa arah, seakan-akan laut sedang menahan napas, menunggu sesuatu. Kerajaan-kerajaan pesisir kala itu telah mengenal Islam, namun masih sekadar seperti cahaya lentera yang belum bersambung menjadi suluh besar. Jaringan dakwah hidup, tetapi rapuh dan terpencar. Satu kelompok di barat, satu di timur, dan beberapa tersembunyi di pesisir utara Jawa. Semuanya masih seperti benih yang menunggu tangan penopang untuk bertumbuh menjadi pohon. Dalam diam dan waspada, para ulama awal merasakan bahwa masa perjalanan besar sedang disiapkan, dan Nusantara tidak sedang berdiri sendirian. Di pesisir Tuban, seorang murid muda bernama Raden Maulana Laksana sering terlihat duduk di tepi dermaga pada waktu subuh, memperhatikan kapal-kapal yang datang dari Gujarat, Champa, dan Samudera Pasai. Ia belum dikenal siapa-siapa, bukan tokoh kerajaan, bukan pula pemuka adat, tetapi gurunya pernah berbisik, akan datang kekuatan yang bukan berupa pedang, melainkan pelayaran, bukan sekadar tamu, tetapi penguat. Kata-kata itu membuatnya tidak lagi melihat kapal sebagai kendaraan dagang belaka, tetapi sebagai pembawa takdir. Pada masa itu, pelabuhan bukan hanya tempat barter barang, melainkan simpul kabar dunia. Dari para saudagar Muslim yang singgah, muncul desas-desus tentang bangkitnya seorang penguasa besar di Tiongkok. Seorang kaisar yang menata kembali hubungan luar negeri dengan cara yang belum pernah disaksikan sebelumnya. Namun lebih mengejutkan lagi, kabar bahwa sosok yang memimpin pelayaran besarnya bukan sekadar pejabat istana, melainkan seorang Muslim. Sebagian orang hanya menganggapnya sebagai rumor, tetapi bagi mereka yang berjalan di jalur dakwah laut, kabar ini terasa seperti jawaban atas doa panjang yang tak terucap. Laksana mulai mencatat tanda-tanda itu. Jalur kapal dari utara menjadi lebih aktif. Para pelaut mulai membawa cerita yang sama meski berbeda lidah. Dan guru-guru sufi di pesisir seakan semakin banyak berdiam dalam khalwat, seperti tengah bersiap menyambut sesuatu yang besar. Laut seakan sedang menata panggung, dan Nusantara berdiri sebagai salah satu saksinya. Namun, tidak semua orang membaca isyarat dengan cara yang sama. Ada bangsawan pesisir yang khawatir kekuatan asing akan menggeser keseimbangan politik. Ada pula pedagang yang takut perniagaan mereka akan terserap jaringan baru yang lebih besar. Tetapi bagi para pencari hikmah, pertanda ini bukan ancaman, melainkan pembenaran. Bahwa perjalanan dakwah di bumi ini tidak lagi hanya bersandar pada tenaga penopang lokal, tetapi pada jejaring maritim yang lebih luas, bahkan mungkin lintas peradaban. Pada suatu pagi, seorang nakhoda dari Gujarat membawa kabar yang lebih jelas. Armada besar telah bergerak dari pelabuhan Tiongkok, bukan seperti kapal-kapal niaga biasa, tetapi seperti kota terapung.
Ia datang bukan untuk menaklukkan, kata sang nahoda, melainkan membawa perjanjian, perlindungan, dan peneguhan. Dan di antara para ulama pelabuhan, desas-desus itu berubah menjadi keyakinan. Sang penopang telah berangkat, hanya belum terlihat di ufuk. Raden Maulana Laksana menatap Cakrawala dengan hati yang tak lagi tenang. Ia belum mengenal nama lelaki itu, tetapi ia tahu takdir besar sedang berlayar menuju Nusantara. Pagi itu, laut di pesisir Jawa tampak berbeda. Anginnya lebih berat, seakan membawa sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa. Para nelayan yang terbiasa membaca perubahan cuaca merasa ada ketegangan halus di udara, seperti sebelum hujan besar. Tetapi langit tetap jernih. Ombak datang lebih teratur, seolah mengikuti irama yang bukan milik alam semata. Beberapa orang tua di dermaga hanya saling menatap. Pengalaman panjang mereka berkata, ada sesuatu yang sedang menuju ke sini. Menjelang tengah hari, garis Cakrawala yang biasanya kosong mulai menunjukkan bayangan kelam yang makin besar dari waktu ke waktu. Bukan badai, bukan pulau, melainkan sesuatu yang bergerak pelan tapi pasti. Kapal, bisik seorang awak pelabuhan. Namun ketika bentuknya semakin tampak, kata kapal terasa terlalu kecil untuk menjelaskannya. Yang terlihat bukan satu, bukan dua, tetapi puluhan lambung besar bergerak beriringan. Laksana dinding kayu raksasa yang membelah lautan. Beberapa anak melompat kegirangan, mengira rombongan dagang raksasa telah tiba. Sebagian orang dewasa berdiri terpaku dengan rasa takjub bercampur cemas. Raden Maulana Laksana tidak langsung mendekat. Ia berdiri dari kejauhan, membiarkan dirinya menangkap rasa sebelum melihat rupa. Beberapa ulama yang lebih tua bergerak perlahan ke tepi dermaga. Mata mereka tidak sekadar menatap kemegahan armada, tetapi membaca perintah langit yang menyertainya. Salah satu dari mereka berbisik lirih, inilah tamu yang dijanjikan, bukan pedagang, bukan penakluk. Ia datang sebagai peneguh, tidak ada nama yang disebut, namun seluruh kalimat itu adalah kunci. Ini bukan sekadar pelayaran politik. Saat rombongan besar itu kian mendekat, keramaian di pesisir berubah menjadi hiruk-pikuk kekaguman. Kapal-kapal itu seperti kota terapung, menjulang lebih tinggi daripada perahu niaga manapun yang pernah singgah. Namun anehnya, tidak ada rasa ancaman, tidak ada teriakan perang, tidak ada panji keserakahan. Yang turun dari tiang-tiang tinggi adalah kain sutra dan simbol harmoni. Bahkan sebelum kapal merapat, aura kedatangannya sudah mengabarkan. Mereka datang membawa perintah, tetapi bukan penindasan. Di atas salah satu kapal terbesar, jauh dari hiruk-pikuk, seorang lelaki berdiri menghadap selatan. Jubahnya sederhana meski pangkatnya agung, geraknya tenang meski memimpin ribuan awak. Ia belum melihat pelabuhan jelas, tetapi hatinya telah sampai lebih dulu ke tanah yang akan ia singgahi. Seorang perwira di sampingnya berkata, "Laksamana, daratan sudah dekat." Sang pemimpin tidak menjawab segera. Ia hanya menarik napas panjang, seperti telah lama mengenali tempat yang baru kali ini ia datangi. Pada detik yang sama, di dermaga, Raden Maulana Laksana merasakan sesuatu menyerupai sentuhan ruhani yang lembut. Bukan suara, bukan bisikan, tetapi keterhubungan. Seolah ada salam yang dikirim jauh sebelum kata-kata diucapkan. Para ulama di pelabuhan tidak menyebut nama. Mereka hanya berkata pelan, "Ini adalah hamba Allah dari negeri jauh yang datang bukan sekadar membawa persahabatan, tetapi penjagaan bagi dakwah." Dan laut menjadi saksi pertama, persinggungan dua jalan takdir. Satu lahir dari maritim kekaisaran, satu lahir dari kesunyian tarekat. Keduanya belum bertemu, tetapi sudah saling mengenal. Bukan lewat mata, melainkan lewat perintah yang sama dari langit. Ketika kapal-kapal itu akhirnya membuang jangkar tidak jauh dari pesisir,
Suasana pelabuhan masih penuh takjub. Namun perlahan, ketakjuban itu berubah menjadi diam yang panjang. Bukan ketakutan, tetapi rasa seolah sesuatu yang telah lama ditunggu akhirnya datang. Para ulama duduk lebih dekat ke tepi dermaga. Tidak untuk menatap keagungan armada, tetapi untuk merasakan apa yang sedang dibawa oleh kedatangan ini. Pada momen itu, tampak jelas perbedaan antara orang yang sekadar melihat peristiwa dan orang yang menyaksikan tanda. Seorang ulama tua yang dikenal sebagai guru dari jaringan dakwah pesisir berdiri perlahan. Tatapannya tidak tertuju pada kapal terbesar, melainkan ke arah angin yang bertiup dari laut ke darat. Dengan suara yang rendah namun jernih, ia berkata, "Inilah hamba Allah yang dijanjikan, datang dari negeri besar di utara, bukan untuk menaklukkan, tetapi untuk meneguhkan." Ia belum menyebut nama, tetapi seolah-olah kalimat itu telah menegaskan bahwa kedatangan ini bukan kebetulan. Ucapannya membuat pelabuhan jatuh dalam keheningan yang panjang, semacam hening yang justru terasa penuh makna. Tak lama setelah itu, seorang pelaut tua dari Gujarat yang baru turun dari salah satu kapal pendahulu akhirnya mengkonfirmasi apa yang baru saja disampaikan secara ruhani. Namanya, katanya dengan nada hormat, adalah Cheng Ho, seorang muslim yang disegani bukan hanya di istana, tetapi juga di antara para ulama perjalanan laut. Beberapa orang menunduk perlahan, bukan karena takjub yang membutakan, tetapi karena kesadaran batin yang terasa seperti sebuah doa yang baru saja diijabah. Raden Maulana Laksana berdiri tidak jauh dari sana. Ia tidak segera mengangkat wajahnya, sebab apa yang ia rasakan bukan sekadar kabar, melainkan perjumpaan ruhani. Ia merasakan bahwa kedatangan itu mengisi ruang hampa dalam jalur dakwah maritim, sesuatu yang telah disiapkan jauh sebelum ia sendiri lahir. Ia tidak mengenal wajah sang Laksamana, tetapi seakan telah mengenal misinya. Di atas kapal, angin mengetuk layar perlahan. Cheng Ho berdiri menghadap daratan, seolah merasakan sambutan yang tidak terlihat oleh mata biasa. Ia mungkin tidak tahu nama siapapun di tepi pelabuhan, tetapi hatinya yakin bahwa tanah ini bukan sekadar wilayah persinggahan, melainkan bagian dari amanah. Bagi rakyat umum, kedatangan ini adalah peristiwa besar. Armada raksasa, pemimpin asing, perjalanan diplomatik. Namun bagi para murid dakwah, ini adalah jawaban. Dakwah yang kecil akan mendapat perlindungan besar dan tidak lagi berdiri sendirian. Hening yang menyelimuti pelabuhan bukanlah kekosongan. Itu adalah haru. Haru karena Allah telah mengirim penjaga sebelum cobaan besar datang. Haru karena sebuah misi tidak lagi hanya bertumpu pada bahu yang kecil. Haru karena seorang asing dari jauh ternyata tidak benar-benar asing. Ia datang membawa perintah yang sama dari langit. Di momen itu, Nusantara tidak sekadar menyaksikan kedatangan seorang Laksamana. Nusantara sedang menyaksikan kelahiran keterhubungan takdir. Hari-hari setelah tibanya armada dari utara terasa berbeda, meski tidak ada perintah, pengumuman, atau perubahan resmi. Tidak ada lonceng besar dibunyikan, tidak ada seruan dari menara. Namun suasana di pelabuhan, dan terutama di hati orang-orang yang dekat dengan dakwah, perlahan berubah. Seperti tanah sebelum hujan, masih kering, tetapi sudah menyerap aroma air yang belum turun. Para ulama pesisir seakan lebih sering berdiam, bukan karena kebingungan, tetapi seolah sedang menunggu perintah berikutnya dari Yang Maha mengatur langkah-langkah zaman. Raden Maulana Laksana merasakan perubahan itu paling kuat. Ia merasa bahwa dirinya tidak lagi sekadar murid yang mengamati, tetapi bagian dari sesuatu yang bergerak. Setiap kali ia memandang laut, ia merasa sedang berdiri di antara dua waktu. Satu yang akan segera berakhir, dan satu lagi yang sedang lahir. Namun gurunya tidak memberi jawaban cepat. Justru dalam kesunyian, petunjuk itu semakin jelas. Seakan-akan Allah sedang mendidik bukan lewat kalimat, tapi lewat rasa.
Pada suatu sore, seorang ulama sepuh mengajaknya duduk di dekat pelabuhan, jauh sebelum kapal-kapal besar itu benar-benar merapat. "Tahukah engkau," kata sang guru pelan, "bahwa ada dakwah yang tumbuh dari ucapan seorang pendakwah dan ada dakwah yang tumbuh dari perintah langit sebelum lisan bergerak? Laksana diam, tetapi hatinya seperti disentuh. Yang datang dari jauh itu bukan sekadar pelindung," lanjut sang guru, "melainkan pengikat. Setelah ini, dakwah tidak lagi hanya berjalan oleh kaki yang kecil, ia akan berjalan dengan sayap." Perubahan itu mulai terlihat di masyarakat, bukan dalam bentuk kerumunan atau euforia, melainkan dalam cara mereka mendekat kepada majelis ilmu. Orang-orang yang biasanya hanya mendengar sambil lalu, tiba-tiba ingin memahami lebih dalam. Perbincangan yang semula sebatas perdagangan kini perlahan menyentuh soal iman, akhlak, dan makna hidup. Seolah-olah kehadiran armada raksasa di laut telah mengguncang hati lebih banyak jiwa daripada yang tampak di permukaan. Ini bukan dakwah yang diumumkan, ini dakwah yang dibukakan. Dan di kejauhan, di atas salah satu kapal besar, Cheng Ho sendiri merasakan isyarat yang sama. Ia belum melangkah turun, tetapi hatinya telah turun lebih dahulu. Ia belum berbicara, tetapi dakwahnya sudah bekerja melalui ketetapan Allah. Ia tahu bahwa pelayaran ini membawa lebih dari sekadar pesan kaisar. Pelayaran ini membawa peralihan zaman. Menjelang senja itu, angin berubah menjadi lebih hangat, seakan membawa kabar yang tidak diucapkan. Langit tampak teduh namun tegas. Laut bergelombang kecil dengan ketertiban yang ganjil, seperti membungkuk pelan kepada sesuatu yang sedang turun dari rahasia takdir. Para nelayan berhenti sejenak dari pekerjaannya tanpa alasan yang jelas. Anak-anak yang berlarian tiba-tiba terdiam sejenak, dan mereka yang beriman merasakan sesuatu yang sama tanpa saling bicara. Sebuah babak dakwah baru saja dibuka. Tidak ada teriakan, tidak ada aba-aba, hanya angin yang menyentuh daun-daun kelapa, seperti salam pertama dari langit kepada bumi yang siap. Disinilah peralihan itu benar-benar terjadi. Bukan pada hari kedatangan armada, tetapi pada hari hati manusia mulai menyadari tujuannya. Nusantara baru saja memasuki masa ketika dakwah tidak lagi berjalan sendirian, dan alam menjadi saksinya. Sejak hari-hari setelah kedatangan armada Cheng Ho, perubahan yang terjadi di pesisir bukan hanya pada urusan dagang atau lalu lintas pelaut asing, melainkan pada cara orang-orang mulai memandang arah hidup mereka. Para ulama pesisir tidak lagi membicarakan siapa yang datang, tetapi untuk apa kedatangannya diizinkan oleh Allah. Perlahan, kalimat-kalimat mereka berubah dari pertanyaan menjadi peneguhan bahwa dakwah di Nusantara tengah memasuki babak baru yang memerlukan penanggung amanah generasi berikutnya. Di antara lingkar kecil itu, nama Raden Maulana Laksana semakin sering disebut, bukan sebagai pemimpin, bukan pula sebagai pewaris resmi, tetapi sebagai murid yang semakin didorong ke depan tanpa diminta. Dalam pertemuan-pertemuan kecil, ia tidak lagi duduk di barisan belakang. Ada kalanya seorang ulama tua akan berkata, biar Laksana yang menjawab, atau biar Laksana yang mendengar dulu, meskipun pertanyaannya bukan ditujukan kepadanya. Seolah peran sedang menjemputnya pelan-pelan. Pada awalnya, ia mengira itu hanya penghormatan biasa. Namun lambat laun, ia mulai merasa bahwa sesuatu sedang diarahkan kepadanya tanpa suara, tanpa penetapan. Dan semakin ia berusaha merendahkan diri, semakin kuat pula dorongan tak terlihat yang mendorongnya ke lingkar yang lebih dalam. Seperti daun yang tidak bergerak sendiri, tetapi digerakkan oleh angin yang tahu arah. Para ulama tidak menobatkannya, tidak pula memuji keterampilannya. Mereka hanya memberi ruang, membiarkan Allah sendiri yang menumbuhkan penerimaan. Dan perlahan, masyarakat mulai menganggap kehadirannya berbeda. Ketika ia berbicara, meski hanya sedikit, orang-orang mendengarkan. Ketika ia diam, orang-orang memahami bahwa diamnya pun mengandung makna.
Ada yang berkata, entah mengapa cahaya di wajahnya semakin tenang, tanpa sadar bahwa merekalah yang sedang belajar membaca tanda. Pada saat yang sama, dari arah laut, Cheng Ho, meski belum pernah bertemu Laksana secara fisik, mulai merasakan bahwa pelabuhan ini memiliki seorang penjaga ruhani yang sedang dipersiapkan. Dalam doanya pada malam hari di atas kapal, ia memohon agar Allah mempertemukannya kelak, bukan sebagai pertemuan dua orang asing, tetapi sebagai pertemuan dua amanah. Itulah mengapa, meskipun ia memimpin ribuan orang dan memegang mandat politik raksasa, ia tetap menunggu waktu yang tepat untuk melangkah ke daratan secara resmi. Ia tahu, penopang harus tiba bersamaan dengan yang akan dipenuhi perannya. Laksana tidak pernah menyatakan diri siap. Tidak ada baiat besar, tidak ada deklarasi, tidak ada seremonial. Tetapi semua yang melihatnya mulai tahu tanpa diberitahu. Dakwah yang sebelumnya hanya dipegang oleh generasi tua kini sedang mencari tangan baru, dan tangan itu telah ditemukan. Pada sebuah sore yang sunyi, seorang ulama sepuh berkata, pelan di telinganya, "Engkau tidak sedang maju karena engkau ingin. Engkau maju karena zaman memanggilmu." Dan pada hari itulah, tanpa suara dari langit, tanpa kilatan cahaya, tanpa pertanda selain rasa yang menetap di dada, lahirlah cikal pewaris dakwah yang kelak akan menjadi bagian dari mata rantai besar bernama Wali Songo. Senja turun perlahan di atas pelabuhan, dan langit seolah menutup hari dengan cara yang berbeda. Warna jingganya lebih dalam, anginnya lebih tenang, dan laut memantulkan cahaya seakan sedang menyimpan sesuatu. Tidak ada teriakan perayaan, tidak ada gong yang dipukul, tetapi semua yang hadir merasakan bahwa pelabuhan ini bukan lagi sekadar tempat kapal datang dan pergi. Ia telah berubah menjadi ruang peralihan, sebuah ambang antara masa yang usai dan masa yang baru mulai dibukakan. Di tengah keheningan itu, para ulama sepuh berkumpul untuk musyawarah kecil. Mereka tidak membahas perdagangan, bukan pula politik kerajaan, tetapi apa yang telah Allah gerakkan jauh sebelum armada itu merapat. "Lihatlah bagaimana hati dibuka sebelum pintu dibuka," ujar salah satu dari mereka. Inilah cara Allah menurunkan penjagaan, bukan lewat pedang, tapi lewat pelayaran, bukan lewat paksaan, tapi lewat izin. Yang lain menambahkan, kekuatan dunia hanya kulit. Rahasianya adalah siapa yang dibawa oleh pelayaran ini, bukan apa yang dibawanya. Raden Maulana Laksana duduk sedikit di belakang mereka, mendengarkan tanpa menyela. Ia tidak dipanggil ke depan, tetapi tak lagi berada di belakang. Posisinya kini berada di tempat di mana seorang murid yang sedang dipindahkan derajatnya biasanya duduk. Ia mulai memahami bahwa pemanggilan tidak selalu datang dengan kalimat, kadang justru datang dengan pemindahan posisi hati. Di kejauhan, di atas geladak satu kapal besar, Cheng Ho berdiri menghadap daratan. Ia belum melangkah ke dermaga, belum menjejakkan kakinya pada tanah Nusantara, namun batinnya telah sampai lebih dulu. Seakan dua perjalanan, satu dari timur laut dan satu dari pesisir selatan, baru saja bersinggungan di titik yang tak terlihat, bukan pada kaki yang melangkah, tetapi pada takdir yang saling mengenali. Jika seorang asing memandang momen ini, ia hanya akan melihat laksamana besar yang belum turun dari kapal. Tetapi bagi mereka yang membaca dengan hati, tampak jelas bahwa Nusantara tidak sedang menyambut seorang diplomat. Nusantara sedang menyambut penguatan dari langit. Pelabuhan menjadi saksi diam. Angin berhenti sebentar, lalu bergerak pelan, seolah membawa salam yang tidak terdengar. Ombak merapat ke tepian setenang hamparan sajadah, seperti ikut menyetujui perjanjian yang tidak diucapkan. Tidak ada pertemuan fisik hari itu, dan justru karena itu, pertemuan ruhani terasa jauh lebih nyata. Di titik hening itulah, tersingkap bahwa misi Cheng Ho ke Nusantara bukanlah keputusan seorang kaisar, bukan urusan peta dagang, bukan pula strategi geopolitik. Ia adalah bagian dari skenario langit.
penjagaan sebelum zaman besar dakwah benar-benar dibuka. Karena sebelum Allah menurunkan para wali secara lahir, Dia terlebih dahulu menurunkan penjaganya. Para ulama pesisir menyadari bahwa bukan mereka yang meminta penolong. Allah lah yang mengirimkan penopang sebelum permintaan terucap. Dan laksana, tanpa dinyatakan secara resmi, tanpa baiat dan tanpa gelar, telah menjadi benih dari generasi yang akan menyambut dakwah besar berikutnya. Sore itu berakhir tanpa acara apapun. Namun sejarah justru mencatatnya sebagai awal. Sebab terkadang sebuah zaman tidak dimulai dengan gebiar, tetapi dengan kesadaran diam yang turun dari langit. Dan Laut Jawa pada hari itu menjadi saksi.